Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Rustana Bukrisa Putri dengan NIM 22940303. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Kreatif dengan dosen pengampu Ibu Anik Sri Widowati SSMN. Di dalam video presentasi ini saya akan membahas secara garis besar ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ialah gambaran tentang produk tersebut. Yang kedua ialah alasan kenapa produk tersebut bisa populer. Yang ketiga ialah strategi pemasaran yang ada saat ini dan usulan saya terhadap strategi pemasaran ke depannya itu seperti apa. Yang keempat ialah kontribusi terhadap perekonomian yang ada di daerah setempat. Dan yang kelima ialah peran pemerintah dan saran saya terhadap adanya produksi tersebut. Baik saja, langsung saja. Di sini saya mengangkat produk kuliner yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu ayam goreng Kalasan. Sejarah ayam goreng Kalasan yang pertama. Singkat ceritanya begini. Ayam goreng Kalasan itu pertama kali diperkenalkan oleh Mbok Beret lewat warung makan kecil miliknya yang ada di desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, tepatnya di pinggir jalan Jogja Solo. Ayam goreng Kalasan ini pada masanya memiliki popularitas yang tinggi karena terkenal dengan rasanya yang enak dan dagingnya itu yang empuk. Hingga pada tahun 1950-an itu Presiden Soekarno pernah mampir di warung makan Bobrek ini. Warung makan Bobrek ini memiliki kebangkrutan, mengalami kebangkrutan, lalu gulung tikarlah. Sehingga pada saat itu warung makan ini tutup dan karyawan-karyawannya itu pada resign. Nah, karyawan-karyawan yang resign ini akhirnya mendirikan usaha masing-masing. Dan usaha itu terkenal dengan sebutan ayam goreng Kalasan yang kita kenal saat ini. Nah, ini adalah gambaran tentang ayam goreng Kalasan itu. Ayam goreng Kalasan itu terdiri dari ayam goreng dilengkapi dengan kremesan dan juga lalapan dan juga ada sambalnya. Ayam goreng Kalasan ini memiliki keunikan dan popularitas yang tersendiri. Di antaranya ialah ayam goreng Kalasan ini mempunyai rasa cita gurih dan daging yang empuk. Cita rasa gurih yang dimiliki di daging itu tuh menyerap sampai ke daging-dagingnya. Terus memiliki tekstur ayam itu yang empuk dibanding dengan ayam-ayam lainnya. Kemudian di dalam ayam goreng Kalasan ini juga terdapat kremesan. Kremesan itu renyah dan tidak keras. Kemudian ayam goreng Kalasan ini juga dilengkapi dengan lalapan yang terdiri dari kemangi, kol, dan juga mentimun, dan juga dilengkapi dengan sambal. Satu porsi ayam goreng Kalasan ini terdiri dari ayam tanpa ceker dan tanpa jeroan. Kemudian strategi pemasaran yang diterapkan oleh para pemasar saat ini ialah dengan mendirikan rumah makan. Jadi di sepanjang jalan Jogja Solo itu ada rumah makan ayam goreng Kalasan dan di sebelah kiri itu di desanya yaitu Desa Tirtomartani. Itu hampir seluruh warga yang ada di situ mempunyai usaha ayam goreng Kalasan ini. Kemudian yang kedua yaitu dengan pemasukan produk ini di aplikasi online seperti Shopee Food, GoFood. Jadi para pembeli itu sekarang dapat dengan mudah memesan ayam goreng Kalasan ini tanpa datang langsung ke penjualnya, tapi dari rumah saja sudah bisa nanti langsung diantar ke rumah dengan melalui aplikasi online ini. Kemudian dengan memasang spanduk dan menempelkan stiker pada box. Jadi di sepanjang desa Tirtomartani itu kan pada jualan ayam goreng Kalasan ini. Nah, setiap rumah-rumah itu yang memiliki usaha ini pasti memiliki spanduk dengan namanya ayam goreng Kalasan sendiri-sendiri, ayam goreng Kalasan Lestari atau ayam goreng Kalasan Mbok Beret, itu memiliki nama sendiri-sendiri. Kemudian maksudnya dari menempelkan stiker pada box di sini maksudnya jika ada orang yang memesan ayam goreng Kalasan ini dalam jumlah banyak, misal untuk acara kenduri atau apa gitu, pasti di boxnya itu ada stiker yang mengatasnamakan ayam goreng itu milik siapa gitu.
Kemudian ada layanan delivery order juga. Jika kita order itu dengan jumlah yang banyak, itu pasti akan sedia untuk mengantarkannya. Kemudian usulan saya terhadap pemasaran produk ini ke depannya itu yaitu yang pertama ialah menggunakan kemasan produk yang menarik. Yang kedua ialah endorse menggunakan influencer. Yang ketiga ialah membuat website perusahaan. Yang keempat ialah memperluas pasar hingga mungkin suatu saat nanti produk ini tuh bisa diekspor sampai ke luar negeri gitu. Kemudian bergabung dengan paguyuban daerah. Kemudian ada kontribusi produk ini terhadap masyarakat. Hampir seluruh di desa Tirto Martani itu mempunyai usaha ayam goreng kalasan ini. Tepatnya di pinggir jalan Jogja Solo itu sebelah kiri itu desanya. Kalau semisal Anda masuk ke situ, pasti Anda akan menemui usaha ayam goreng kalasan ini. Nah, dampaknya itu yang pertama menekan angka pengangguran. Karena ibu-ibu yang semuanya tidak bekerja di rumah, beliau itu jadi memiliki penghasilan lewat mendirikan ayam goreng kalasan ini atau bekerja di tempat tetangganya. Yang kedua ialah menambah penghasilan ibu rumah tangga ini, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membantu membiayai anak sekolah. Yang ketiga ialah dengan adanya usaha ini banyak perekonomian itu terbantu, perekonomian di sekitar daerah tersebut, yaitu untuk menyejahterakan rakyat itu yang semulanya tidak bekerja jadi mempunyai penghasilan. Kemudian ada peran pemerintah. Peran pemerintah yang saya lihat saat ini yaitu pemerintah itu bersedia untuk menyediakan kredit usaha rakyat dengan bunga yang kecil atau bahkan bunga serendah-rendahnya. Kemudian memberikan kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha ekonomi. Yang kemudian lagi ada memberikan kemudahan izin usaha. Kemudian ada membantu promosi. Membantu promosi di sini ialah dengan salah satunya memperkenalkan produk ini, semisal kayak ada acara seminar apa, produk inilah yang untuk sajian makanannya. Jadi kan jadi bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian memberikan bantuan modal kepada para usaha yang sedang merintis usahanya. Dan pemerintah itu juga mensponsori UMKM dengan mengadakan paguyuban yang ada di daerah. Saya pribadi mempunyai saran dan usulan terhadap pengembangan produk ke depannya. Saran saya yang saya bawa di sini ada 3, yaitu saran terhadap produk, terhadap kemasan, dan terhadap sambal. Terhadap produk yaitu yang pertama, menyediakan produk ayam goreng kalasan ini dalam bentuk frozen food. Karena jika dalam bentuk frozen food itu, jika diekspor itu lebih aman. Jadi nanti kita goreng sendiri, tapi di situ sudah dilengkapi dengan bagaimana cara memasaknya. Panduan-panduannya itu udah disertakan di situ. Kemudian kemasannya, saya memiliki usulan kemasan itu tidak hanya kardus saja, tetapi kemasan yang dibuat tuh lebih ekonomis, modern, dan mengikuti tren yang ada saat ini gitu. Terus untuk sambalnya, kalau di ayam goreng kalasan tempat saya ini, di sekitar saya itu, sambalnya itu mayoritas hanya satu, sambal merah itu saja. Jadi tidak ada banyak varian. Saya punya usulan bagaimana jika sambal itu dibuat dengan banyak varian. Jadi pembeli itu bisa request mau sambal yang mana. Jadi tidak hanya satu monoton itu saja yang ditawarkan kepada pembeli gitu. Nah, untuk gambaran produknya yang saya usulkan ini, yang pertama dalam bentuk frozen food seperti ini gambarannya. Jadi udah dipres menggunakan plastik yang aman. Jadi kalau dikirimkan ke ekspor itu aman. Kemudian ini maksud gambaran saya itu jadi kita tuh menerima requestan. Jadi tidak hanya menggunakan besek tapi juga menggunakan wadah gini. Kemudian ini juga usulan saya, tidak hanya menggunakan kardus, tapi juga menggunakan dus yang ramah lingkungan seperti ini maksud saya. Dan ini juga gambaran sambal yang banyak varian, tidak hanya satu saja. Jadi pembeli bisa memilih mau yang mana. Seperti itulah presentasi yang saya buat. Semoga dengan presentasi ini dapat membantu perekonomian
ayam goreng Kalasan yang ada di sekitar saya. Cukup sekian, apabila ada kesalahan dan salah kata itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.